Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Takwir ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Barakallahu fikum. Ya, surah At-Takwir ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. 14 di sini ada dua ayat yang itu tidak termasuk sumpah ya, jadi ada 12 sumpah ya. Ada 12 sumpah yang berturut-turut tentang kejadian hari kiamat ya, jadi tentang kejadian-kejadian yang atau peristiwa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat yang itu dahsyat dan sangat mengerikan. Peristiwa yang terjadi pada hari kiamat yang masuk dalam redaksi sumpah ini itu untuk menekankan dan menegaskan bahwasanya pada hari kiamat tersebut jazakallahu khair ya, setiap jiwa akan tahu apa yang telah diperbuat selama di dunia. Alimat nafsum ma ahdarat ya, nanti pada akhirnya setiap jiwa akan tahu, akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya selama di dunia, yaitu nanti jawabul qasamnya. Ya, kita baru di sumpah yang kelima ya. Wa idzal wuhushu husyirat ya. Wa idzal wuhushu husyirat. Al-wuhushu jam'u wahshin. Wuhush itu adalah kata jamak dari wahshin. Wahsh. Apa yang dimaksud dengan wahsh? Wal muradu biha jami'ud dawab. Yang dimaksud dengan wahsh di sini adalah semua binatang-binatang liar. Ya, semua binatang
Jadi wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar itu husyirat, ya, dikumpulkan. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-An'am, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamun amthalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Apa? Thumma ila rabbihim yuhsyarun. Jadi hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 38 yang artinya apa? Tidaklah binatang-binatang yang ada di muka bumi dan burung-burung yang berterbangan atau terbang dengan kedua sayapnya, yatiru bijanahihi, illa umamun amthalukum, melainkan umat juga seperti kalian, ma farratna fil kitabi min syai', tidaklah kami luput, ya, dengan sesuatu pun, ya, di dalam Alkitab. Thumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian kepada Rabb mereka lah mereka dikumpulkan. Fatuhsyarud dawabu yaumal qiyamah, ya, pada hari kiamat binatang-binatang liar itu akan dikumpulkan. Wa yusyahidun nas, dan manusia, ya, orang-orang menyaksikannya. Wa yuqtassu li ba'dihha min ba'd, didirikan atau diadakan apa? Qisas, ya. Jadi husyirat di sini ada dua makna. Sekali lagi, ya, makna husyirat di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama ahli tafsir, ya. Jadi bukan akal-akalan kita. Sekali lagi kita memahami demikian, ada nukilannya. Ada salafnya yang mengatakan kalau husyirat ini ada dua maknanya, kata lain ada maknanya. Demikian kalau kita belajari tafsir. Usahakan, ya, istilah-istilah di dalam Al-Quran yang ada ini tidak hanya dikembalikan ke dalam bahasa Arabnya, tetapi juga sebagaimana yang dipahami oleh para pendahulu kita dari kalangan ulama ahli tafsir. Nah, husyirat dikumpulkan di sini, ya. Kata-kata husyirat ini ada dua maknanya, jemaah. Yang pertama, husyirat ay umitat, jadi dimatikan. Husyirat artinya apa? Dimatikan oleh Allah. Dan makna yang kedua sebagaimana yang kita ketahui bersama tadi, kita sampaikan, husyirat artinya yang dikumpulkan, ya, jumi'at, ya. Nah, sekali lagi ketika ada perbedaan pandangan di kalangan para ahli tafsir, ini biasanya bukan menimbulkan pertentangan, apalagi kehebohan, ya. Biasanya kalau para ulama tafsir, ya, itu ketika menyatakan pendapatnya tentang makna suatu ayat, ya, atau makna dari kata ini, itu biasanya itu pendapat yang tidak bertentangan, ya, tidak kontradiktif. Justru hakikatnya kedua makna ini, ya, itu saling menguatkan, ya, tidak bertentangan. Karena memang setelah hewan-hewan itu dikumpulkan, di sini dinyatakan apa? Kemudian di qisas, ya. Hatta innahu yuqtassu lil bahimatil jalha allati laysa laha qarn min al bahimatil qarna. Ya. Jadi hewan-hewan itu nanti pada hari kiamat, ya, dikumpulkan kemudian diqisas sampai hewan yang tidak bertanduk itu
dapat membalas ya kepada, jadi diberikan kesempatan untuk membalas kepada hewan yang bertanduk ya, ditegakkan qisas ya. Jadi hewan yang di dunia tidak bertanduk ya, itu diberikan kesempatan untuk membalas kepada hewan yang bertanduk. Kalau di dunia apa, ditanduk. فإذا اقتص من بعض هذه الوحوش لبعض أمرها الله تعالى فكانت ترابا. Ya, kemudian setelah dikisas dikatakan kepadanya, ya Allah memerintahkan atau mengatakan kepadanya, kuni turaba, fakanat turaba, jadilah engkau pasir. Ya. Dan ini sebagaimana yang telah kita pelajari di surat An-Naba. Ya, ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat An-Naba. Ya, jadi pada akhirnya semua hewan-hewan itu akan sirna. Jadi setelah ditegakkan qisas, ya, kemudian dikatakan jadilah pasir. Ya, jadi pada akhirnya hewan-hewan tersebut akan sirna, ya, sehingga yang tertinggal hanyalah jin dan manusia yang akan kekal selamanya pada hari kiamat. Dan ini menunjukkan akan kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala di antara para makhluknya. Kalau kita amati wa idzal wuhushu husyrat, jadi binatang yang dikumpulkan di sini adalah binatang liar gitu ya. Karena binatang itu ada dua. Binatang itu sendiri ada dua kan, ada hewan yang liar dan ada hewan yang jinak gitu kan. Ada hewan liar dan ada hewan jinak. Artinya hewan itu jinak karena dia dekat dengan manusia. Ya, hewan yang alifah. Ya, alifah. Dalam bahasa Arabnya jinak itu apa? Alifah. Ada yang namanya alifah? Ya. Ya, ada makna lainnya maksudnya alifah ya. Ini maksudnya di sini hewan yang dikenal dengan alifah, yaitu hewan jinak. Hewan yang dekat dengan manusia seperti halnya kambing, sapi, kucing gitu ya. Ya. Ada hewan yang mutawahhisyah. Wuhush maknanya di sini dah mutawahhisyah. Ya, hewan yang liar, yang tidak hidup dengan manusia, ya, hewan-hewan yang liar. Namun demikian, walaupun redaksinya adalah hewan-hewan yang liar, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, wal muradu biha jami'ud dawab. Ya, maksudnya adalah seluruh binatang, yang liar maupun yang jinak. Jadi maksud ayat ini adalah seluruh hewan itu akan dikumpulkan, yang liar maupun yang jinak. Walaupun redaksinya apa? Yang liar saja ya. Tapi maksudnya sebagaimana yang kita pahami dari apa yang dipahami oleh para ulama, semua binatang. Sekali lagi, maksudnya adalah semua binatang, baik itu yang liar maupun yang jinak. Ya, semuanya akan dikumpulkan. Jangankan hewan yang jinak, bahkan hewan yang liar, hewan yang buas, itu juga akan dikumpulkan. Maksudnya di sini begitu ya. Jangankan yang jinak, ini yang liar saja juga akan dikumpulkan. Ya, kalau yang liar saja dikumpulkan, berarti termasuk yang jinak. Apalagi yang jinak juga akan dikumpulkan. Sebagian ulama juga mengatakan, ya, hewan-hewan yang liar yang Allah kumpulkan nanti pada hari kiamat itu, ya, sebagian ulama mengatakan termasuk hewan yang sudah punah, ya, yang sudah tidak kita jumpai lagi saat ini. Ya, itu juga akan termasuk hewan yang akan dikumpulkan. Semuanya. Jadi sampai mungkin hewan liar yang kita tidak pernah tahu gitu, tidak pernah ketemu, ya, mungkin tahu cuma tidak.
itu nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan, karena saking dahsyatnya hari kiamat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal biharu sujjirat. Al biharu jam'u bahr. Dan tatkala lautan itu ya sujjirat, al bihar lautan, ya ini juga kata dalam bentuk jamak, ya, dan di sini menggunakan kata bihar dalam bentuk jamak li'azamatiha wa kathratiha, ya, karena saking besarnya dan saking banyaknya, ya. Ini menunjukkan tidak hanya lautan Jawa saja, tapi seluruh lautan, ya. Jadi tidak terkecuali, ya. Makanya menggunakan kata jamak, ya, bukan kata tunggal. Jadi wa idzal bahru, tidak, wa idzal biharu. Di sini menggunakan kata jamak, ya, kata majmu', ya, untuk jadi menunjukkan akan, ya, perkara ini sangat mengerikan gitu, bahwa seluruh lautan, ya, lautan yang banyak itu nanti pada hari kiamat wa idzal biharu sujjirat, dibakar. Tusajjaru ay tuqadu naran, ya, dibakar. Baik, apakah hanya lautan saja? Terus seperti danau, sungai tidak termasuk? Kalau kita lihat dari sisi maknanya, yang dimaksud dengan al-bihar itu mencakup seluruh kumpulan air, ya lautannya, ya selatnya, ya danaunya, sungainya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat redaksi al-bihar ini menunjukkan bahwa tidak hanya lautannya saja, tapi ya danaunya, sungainya itu juga termasuk di dalamnya. Makanya di dalam bahasa Arab terkadang al-bihar itu disebut sebagai apa? Sungai, gitu ya. Dan yang kita tahu bahwa sungai itu terpisah dari lautan. Dan di antara keduanya ada penghalang, ya, sehingga tidak tercampur antara air lautan dan air sungai. Nah, wa idzal biharu sujjirat, tatkala lautan itu ditasjir, ya. Tasjir pakai sin, ya, sujjirat, ya, dibakar. Dan ini seperti firman Allah di dalam surat At-Tur ayat 6, wal bahril masjur. Kita buka surat At-Tur ayat 6, kita akan dapati ayat yang berbunyi wal bahril masjur, demi laut yang dinyalakan, dibakar, ya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita hadirkan rasa keimanan kita. Mari kita sama-sama menyelami, bukan menyelami lautan, maksudnya apa? Merenungi, ya, kita mari tafakkur, terutama yang sering ke laut gitu ya. Kalau kami setiap tahun ke laut gitu ya, camping di sana. Ketika melihat lautan itu, apa yang kita pikirkan? Jangan sampai kita ke laut hanya refreshing saja, tidak ada tafakkur fi ayatillah, tidak ada, ya, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin hampir setiap kita, sebagian besar kita, ya, pernah ke laut, ya, minimal ke Balikambang atau ke apa namanya, ya, ke pantai kita. Kita sama-sama tahu bahwa air laut di dunia ini, ya, menutupi hampir 2/3 dari permukaan bumi. Betul ya?
Jadi artinya lebih dari 70% bumi, permukaan bumi ini isinya lautan. Dan tanah yang kita pijak ini ya bagiannya kurang dari 30%-nya saja. Jadi kebanyakan permukaan bumi itu diisi dengan air, diisi oleh air. Dengan berbagai macam jenis airnya. Ya, ada yang tadi, ada yang lautan, ada yang sungai, ada yang danau, selat dan lain sebagainya. Itu kalau kita bawa kepada ayat ini, nanti pada hari kiamat kelak Allah akan menjadikan air tersebut, ya, yang itu notabene 2/3 permukaan bumi itu akan meluap. Laut tersebut akan meluap, lalu terjadi banjir hebat, ya, sehingga sebagian ulama mengatakan nanti akan bersatu, gitu ya. Terjadi banjir hebat sehingga seluruh air itu akan bersatu. Yang tadinya Allah jadikan penghalang antara satu jenis air dengan jenis air lainnya. Ya, ada barzakh, ada pemisah, pembeda antara air laut yang asin dan air sungai yang tawar. Maka Allah akan angkat itu pembatas atau pemisah tersebut sehingga bercampur menjadi satu antara yang asin dan yang tawar. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Mujahid, ya, fujjira ba'duha fi ba'd, meluap sehingga bercampur satu dengan yang lainnya, al-'adbu wal milh, yang tawar maupun yang asin, fasaratil buhuru kulluha bahran wahida, maka jadilah seluruh lautan itu menjadi satu lautan, ya, perairan menjadi satu lautan, ya. Kemudian itu akan dinyalakan, ya, dibakar artinya dinyalakan. Silakan Mas, masuk, jangan di pintu biar yang lain nih. Silakan. Ini berat sebelah ini, ya. Ya. Yang sebelah sini masih kosong maksudnya. Ya. Baik. Jadi apabila lautan itu dikumpulkan atau jadi satu, ya, meluap kemudian lalu menjadi satu, ya, dan itu, ya, tidak dijadikan satu begitu saja. Wahina idin, ya, ya, saat itu, ya, laut tersebut dinyalakan, dibakar, artinya dinyalakan, ya. Jadi tatkala air lautan itu dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, meluap, ya, meluber, lalu tadi, ya, bergabung antara air laut dan air sungai, yang asin maupun yang tawar. Kemudian Allah menyalakan air tersebut, Allah membakar air tersebut sehingga yang tadinya berupa lautan air menjadi lautan api, gitu maksudnya. Sehingga yang tadinya lautan air menjadi lautan api. Setelah itu laut menjadi kering. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana caranya, kok bisa gitu, ya, lautan itu, air laut itu dibakar. Dan hanya Allah yang mampu untuk mengubah kondisi yang satu menjadi kondisi lainnya. Dan itu sebagaimana yang sama-sama kita imani, ya, kejadian seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam,
ya, Allah Maha Mampu, Maha Kuasa. Ya, tatkala Nabi Ibrahim ya dibakar, Allah menjadikan api yang seharusnya panas membakar kemudian menjadi dingin dan menjadi penyelamat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu bagi Allah sangatlah mudah. Makanya kita jangan membawa ya kuasa Allah itu seperti halnya kuasa diri kita atau kemampuan kita. Tidak sampai ya diri kita ini terlalu lemah, maka jangan samakan ya bagaimana Allah berbuat dengan apa yang kita perbuat. Allah Maha Mampu untuk menjadikan air laut itu menjadi api yang menyala, kemudian ya lautan itu menjadi kering ya. Dan ini ya bagaimananya, seperti apa ya, kok bisa gitu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya dan yang mampu untuk melakukan itu semua. Baik, kemudian ayat yang ke-7 betul ya, wa idzan nufusu zuwijat. Jadi perkara-perkara berikut mulai dari ayat yang ke-7 ini sebenarnya adalah peristiwa nanti ketika sangkakala itu ditiupkan. Jadi 6 perkara atau 6 perkara yang menjadi sumpah. Kan ada 12. Ada 12 sumpah ya. 6 sumpah yang barusan tadi kita bahas. Itu terjadinya kapan? Ya. Dan 6 perkara berikutnya mulai dari ayat yang ke-7 itu adalah perkara yang nanti akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua. Jadi yang pertama, 6 pertama tadi setelah ditiup sangkakala yang pertama. Kemudian setelah ditiup sangkakala yang kedua, ya, peristiwa-peristiwa yang ada di 6 sumpah berikutnya. Ya, perkara-perkara yang terjadi nanti di akhirat setelah ditiupkan sangkakala yang kedua. Begitu ya, Allah alam. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan tatkala an-nufus jam'u nafs, ya, jiwa-jiwa. Ya, apa yang dimaksud dengan nufus? Nufusun nasi kulliha. Ya, jiwa-jiwa manusia. Ya. Itu zuwijat, dipasangkan atau dipertemukan. Yakni yudammu kullu sinfin ila sinfi. Ya, dipertemukan. Jiwa ini pertemuan jiwa. Ya. Ini di sini ada 3 tafsiran. Yang dimaksud dengan pertemuan, dipertemukannya jiwa itu, ya, di kalangan salaf ada 3 tafsiran di sini. Yang pertama, dipertemukannya antara jiwa itu maksudnya jiwa itu dimasukkan ke dalam badannya kembali. Itu makna yang pertama. Kemudian ya, tafsiran yang kedua yang dimaksud dengan dipertemukannya jiwa, wa idzan nufusu zuwijat, maksudnya adalah masing-masing orang dikumpulkan dengan yang sejalan dengannya, seperti di kitab ini ya, yudammu kullu sinfin ila sinfihi, dikumpulkan sesuai dengan yang sejalan dengannya, jenisnya. Orang-orang mukmin dikumpulkannya bersama dengan orang-orang mukmin, sebagaimana juga orang-orang kafir nanti dikumpulkannya jiwa mereka bersama dengan orang-orang kafir, sesama orang kafir. Orang munafik juga sama ya.
Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, ya, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Atha, zuwijat nufusul mu'minin bil huril ain. Ya, maksudnya adalah jiwa-jiwa orang-orang yang beriman itu dikumpulkan, ya, dipertemukan dengan para bidadari. Ya, ini ketiga makna ini, ya, yang telah dinyatakan oleh para pendahulu kita dari kalangan ahli tafsir. Dan itu semuanya berdasarkan dalil-dalil yang ada, ya, dikuatkan dengan ayat-ayat yang lainnya yang mendukung pendapat tersebut. Jadi wa idzan nufusu zuwijat, yakni syukkilat wa dumma ba'daha ila ba'd, kullu sinfin ila sinfihi, kullu ummatin ila ummatiha. Di sini sesuai dengan pendapat yang kedua tadi, jadi masing-masing manusia nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan, ya, bersama dengan kelompoknya masing-masing. Ya, nanti akan bergandengan dengan golongannya. Orang musyrik berkumpul bergandengan bersama dengan orang musyrik lainnya. Orang yang bertauhid juga akan berkumpul bergandengan dengan sesama orang yang bertauhid, dan seterusnya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala nanti akan menjadikan atau mengelompokkan mereka nanti pada hari kiamat, ya. Kullu ummatin ila ummatiha, setiap umat juga akan berkumpul, ya, bersama dengan yang sejenis atau segolongan dengan umatnya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu su'ilat, ya, ditanya bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa mereka itu dibunuh. Ya, kita bahas setelah kumandang azan berikut. Silakan muadzin. Ya, masukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-8 dan yang ke-9 ini menjelaskan kepada kita bahwa ada kebiasaan buruk, ya, di sebagian kabilah Arab jahiliyah, ya. Jika ada anak perempuan yang lahir, maka mereka akan dikubur hidup-hidup. Ya. Ini disebabkan karena kebodohan, ya, kejahilan dan buruk sangkanya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, surat An-Nahl ayat 85. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Ya, apabila seorang dari mereka diberi kabar gembira dengan lahirnya anak, ya, kelahiran anak perempuan, ya, wajah mereka menjadi hitam, ya, dan dia sangat marah. Ya, yatawara minal qaum, ya, dia bersembunyi dari khalayak, ya, dari banyak orang, yakhtafi minhum, ya, min su'i ma busyira bih, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab, apakah dia akan memeliharanya atau menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ala sa'a ma yahkumun, ingatlah betapa buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Ya, ini para ulama di sini menjelaskan, ya, ini ada dua sebab kenapa orang-orang Arab jahiliyah sebagian, ya, kabilah itu dulu mengubur hidup-hidup putri mereka. Yang pertama memang karena mereka merasa malu dengan kelahiran anak perempuan. Itu bagi mereka itu sebuah kehinaan. Dan yang kedua, sebagaimana yang
ini hunin wa dhulim. Sebagaimana disebutkan juga di dalam Al-Qur'an, ya, di surat Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jadi mereka membunuh anak-anak mereka ini karena takut miskin. Jadi, itu sebabnya. Jadi yang pertama karena mereka merasa terhina dengan lahirnya anak perempuan, ya. Dan yang kedua karena mereka takut miskin. Ya. Demikianlah yang dijelaskan oleh para ulama kenapa sebagian kabilah Arab jahiliyah itu membunuh anak-anak perempuan mereka, mengubur hidup-hidup. Nah, setelah datang agama Islam, maka anak perempuan itu justru menjadi apa? Ya, kehormatan, kabar gembira. Ya. Apalagi yang memiliki berapa anak perempuan, kalau dididik dengan soleh, maka jaminannya, Masya Allah. Jadi kebiasaan sebagian kabilah Arab jahiliyah itu adalah kebiasaan yang sangat buruk. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Nah, di sini mungkin kita saja berpikir bagaimana, ya. Walaupun kadang kebiasaan jahiliyah itu tetap masih ada sampai sekarang. Ya, ada ibu-ibu meninggalkan anaknya selama 10 hari sampai mati, ditinggal pergi jalan-jalan. Ya. Kok ada seperti itu ya? Ya, ini ya. Sekali lagi ya, jahiliyah ini ya mungkin sekarang dalam bentuk yang lain, bukan hanya seperti itu. Iya. Dalam bentuk yang lainnya. Jadi membunuh secara tidak langsung, membunuh ya secara ya fisik maupun membunuh dalam arti yang lainnya. Jadi anak perempuan yang tidak berdosa kok bisa dibunuh? Ya, anak perempuan yang biasanya itu lebih membutuhkan kelembutan dan kasih sayang daripada anak laki-laki. Kok dibunuh gitu ya? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat tus'alu yaumal qiyamah. Jadi yang ditanya itu kelak adalah bayi-bayi tersebut. Bi ayyi dzambin qutilat hal adnabta. Ya. Atas dasar dosa apa kok mereka dibunuh itu? Sebenarnya kalau kita amati lebih dalam, kan mereka yang dibunuh, kok mereka yang ditanya? Harusnya kan yang membunuh yang ditanya, begitu kan? Ya, pada asalnya memang yang seharusnya ditanya, dimintai pertanggungjawaban siapa yang membunuh. Ya, yang membunuh kan yang ditanya harusnya. Yang membunuh itulah yang seharusnya yang ditanya. Kenapa kok tega-teganya membunuh anak perempuan? Ya. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan tatkala anak-anak perempuan yang dibunuh dalam keadaan hidup ya dibunuh hidup-hidup itu ditanya atas dasar dosa apa kok mereka dibunuh. Jadi ungkapan ini kalau dalam bahasa Arab sebenarnya sebagai bentuk ejekan. Kenapa yang ditanya yang dibunuh? Ini sebagai bentuk ejekan. Ungkapan ini adalah dalam bentuk mengejek dan menghinakan pelakunya, sehingga yang ditanya korbannya. Ini adalah penghinaan untuk orang tua yang tega membunuh putrinya. Dan ironisnya di zaman sekarang kita juga masih menjumpai adanya praktek pembunuhan anak-anak secara modern. Ya, seperti praktek apa? Aborsi. Ya,
pengguguran. Ini juga bentuk pembunuhan tanpa hak. Ya. Dan perbuatan ini justru banyak dilakukan di negara-negara, ya, tidak hanya di negara-negara kafir, ya, bahkan ada juga di negara-negara. Ya, alasannya tadi karena apa? Ya, mungkin bukan merasa terhina, tapi karena takut, ya, tidak bisa apa, menanggung beban, ya, atau ya karena takut miskin dan lain sebagainya. Atau menanggung malu tadi, ya, menanggung malu kalau umpamanya anak itu anak haram gitu, ya, maka digugurkan saja. Ya, ini pengguguran anak atau aborsi, praktek semacam ini juga, ya, termasuk membunuh tanpa hak, ya, ada unsur jahiliyahnya. Jadi kenapa yang ditanya adalah korbannya? Kenapa yang ditanya adalah bayi yang dikubur hidup-hidup itu? Sebagai apa tadi? Bentuk penghinaan terhadap pelakunya. Ya. Wa idza suhufu nusyirat, dan tatkala catatan-catatan amal itu nusyirat, ya, dibuka lebar-lebar. Ya, ini sampai di ayat ini saja untuk malam hari ini. Jadi di sini dijelaskan as-suhuf jam'u sahifah, lembaran-lembaran. Ya. Maksudnya adalah lembaran-lembaran yang tercatat padanya amalan-amalan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa lembaran-lembaran catatan amal, ya, itu yang dimaksud dengan as-suhuf di sini. Ya. Yang itu nanti berada di tangan para malaikat. Ya. Tatkala seorang meninggal dunia ditutup. Nanti pada hari kiamat dibuka, nusyirat. Ya. Dibuka bahkan lebar-lebar, ya, dibuka kembali untuk dilihat hasilnya, hasil catatan amalnya selama hidupnya di dunia. Ya, maka setiap manusia, wahai yang merasa dirinya manusia, termasuk yang ngomong ini, ketahuilah bahwa setiap amalan yang dikerjakan, baik itu perkataan maupun perbuatan, dicatat dengan rinci, dicatat dengan detailnya di lembaran-lembaran yang ketika nanti kita mati itu akan ditutup, nanti pada hari kiamat akan dibuka selebar-lebarnya. Ini kalau kita renungi ayatnya membuat kita lebih hati-hati untuk berkata maupun berbuat. Karena pada hari kiamat seluruh catatan amal yang pernah dilakukan, ya, selama di dunia itu akan disingkap, dibuka dengan selebar-lebarnya. Seluruh isi catatan amal, ya, itu akan dibuka berdasarkan amalan kita selama di dunia. Semua akan ditulis oleh para malaikat, ya, dan akan dibuka pada hari kiamat. Oleh karena itu jangan sampai kita, ya, sekali lagi jangan sampai kita mengisi buku-buku catatan amal kita dengan catatan yang buruk. Yang mana catatan-catatan yang buruk itu nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi, yakni amalahu fi 'unuqi. Tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada leher, ya. Ya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Kemudian lanjutnya apa? Iqra kitabak. Ya, bacalah buku catatan amal. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan buku catatan kita berada dari sebelah kanan kita yang berisi dengan catatan amal kebaikan kita. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.